Duit triliunan menanti Barcelona, Joan Laporta kami seperti mobil F1, habis isi bensin. Presiden Barcelona Joan Laporta menganalogikan klubnya ibarat mobil balap yang siap melaju kembali setelah masuk pit stop. Perkataan Joan Laporta mengacu kepada potensi uang ratusan euro atau triliunan rupiah yang diharapkan masuk brankas Barcelona. Pemasukan itu berasal dari dua sektor yang disepakati dalam rapat petinggi Barcelona dengan para sosios atau member Dewan Klub pada Kamis, 16 Juni 2022. Barcelona melepas 49,9% kepemilikan anak perusahaan mereka, Barca Licensing and Merchandising atau BLM, serta menjual 25% hak siar dari La Liga untuk 25 tahun ke depan. Dari dua sektor tersebut, Laporta menargetkan pemasukan hingga 700 juta euro atau setara dengan 11 triliun rupiah. Sebanyak 200-300 juta euro diantaranya berasal dari penjualan saham BLM. Suntikan dana itu diyakini Laporta dapat kembali menggerakkan roda perekonomian Barcelona memasuki bursa transfer musim panas ini. Klub runner-up Liga Spanyol 2021-2022 ingin segera merampungkan perekrutan pemain yang dibutuhkan guna memperkuat tim. Anda bisa bilang Barcelona seperti mobil Formula One, tapi bensin dan piston yang rusak, kata Laporta. Jika kami bisa merampungkan injeksi dana tersebut, mobil itu akan diperbaiki di pit dan kami bisa kembali masuk jalur untuk berjuang meraih kemenangan, ujarnya. Dikutip bola.com dari ESPN, Wakil Presiden Klub Bidang Keuangan, Edward Romeu menekankan bahwa pemasukan itu dapat membantu mengikis utang Barcelona yang mencapai 1,3 miliar euro. Target klub saat ini mengakhiri musim dengan profit setelah terus-terusan merugi 3 tahun beruntun. Sisi pemasukan lain diharapkan berasal dari penjualan pemain dan pemotongan gaji yang akan tetap dilakukan kepada anggota skuad maupun staf. Saat ini tagihan upah total termasuk nilai amortisasi transfer pemain mencapai 560 juta euro dan dihadapkan berkurang sampai 400 juta euro. Jumlah tagihan kelewat batas inilah yang membuat Barcelona belum bisa mendaftarkan dua rekrutan gratisan, Frank Kessie dan Andreas Christensen. Harus ada pemangkasan gaji yang masif atau penjualan pemain berupah tinggi untuk menyediakan ruang bagi rekrutan anyar. Tak heran bila langkah Barcelona untuk menjual Frenkie de Jong masih terkatung-katung, karena mereka ingin melepasnya semahal mungkin. Sedangkan Manchester United berpikir ulang jika nilai yang dipatok terlampaui tinggi. Masih ada selisih sekitar 10 juta euro di antara permintaan dan penawaran bagi gelandang timnas Belanda itu. Belum lagi Barcelona juga butuh dana buat mendatangkan rekrutan anyar seperti Robert Lewandowski, Bernardo Silva, Jules Koundé atau Raphinha. Potensi pembelian 4 orang itu saja sudah melewati 200 juta euro jika digabungkan. Dari mana uangnya? Terlebih lagi penjualan kepemilikan dari dua sektor yang diharapkan tidak semudah membalikan telapak tangan. Sampai saat ini uang yang ditunggu-tunggu belum cair, lantas kapan pemasukan besar itu datang? Barcelona tak bisa menunggu lama karena walaupun mobil balap mereka masuk lintasan kembali, kendaraan klub pesaing terus melaju kencang buat menyalip atau mencaplok targetnya. Kami akan merampungkan salah satunya yaitu hak siar televisi pada beberapa hari mendatang, kata Laporta di laman Sport IS pada Selasa 21 Juni 2022. Kemudian pada Juli kami akan menyelesaikan yang satunya lagi atau saham BLM. Kami akan membuat 2 atau 3 operasi untuk menyeimbangkan keuangan. Hal itu memungkinkan kami untuk membayar utang dan membuat tim kompetitif, ujarnya lagi. Barcelona dan Titi cari titik temu soal kemungkinan transfer. Sebelum Titi dikabarkan siap meninggalkan Barcelona pada bursa transfer musim panas kali ini, tidak memiliki jaminan terkait menit bermain pada musim depan membuat bek tengah asal Perancis itu makin yakin untuk hijrah ke klub lain pada musim panas kali ini. Berdasarkan lansiran Diario Sport, manajemen Barcelona pun siap memfasilitasi kepergian Titi tersebut. Kedua belah pihak dikabarkan tengah mencari titik temu soal skema kepindahan bek tengah berusia 28 tahun tersebut. Opsi yang tersedia adalah mengakhiri sepenuhnya kontrak Titi atau melepasnya dengan status pinjaman ke klub lain. Barcelona harus membayar kompensasi apabila memutus kontrak Titi, sedangkan dalam skema peminjaman ke klub lain, Blaugrana kemungkinan besar harus membayar setidaknya separuh dari gaji Titi pada musim depan, tulis laporan Diario Sport pada Rabu 22 Juni. Kabarnya Barcelona berharap situasi ini sudah bisa terselesaikan sebelum 4 Juli mendatang atau saat tim utama mulai mengawali periode pramusim. Alhasil pada saat itu tim utama Barcelona sudah diisi oleh pemain-pemain yang benar-benar dibutuhkan oleh pelatih Barcelona yaitu Xavi Hernandez.
Pada musim depan, Umtiti sebenarnya tidak kehabisan peminat. Klub asal Turki tersebut disebut-sebut juga siap memboyong ex-bek tengah Olimpik Lyon tersebut. Bahkan klub tersebut juga dikabarkan rela membayar secara penuh gaji Umtiti. Namun pemain yang baru memperpanjang kontrak bersama Barcelona pada Januari silam itu dilaporkan memiliki pilihan lain, yaitu kembali ke Liga 1 pada musim depan. Prioritas utama Umtiti adalah bergabung dengan mantan klubnya Olimpik Lyon. Terlebih Alexandre Lacazette juga merupakan mantan rekan setimnya sudah dipastikan kembali memperkuat Les Gones usai dilepas Arsenal. Lanjut laporan Sport tersebut. Kendati begitu, Lyon juga masih memiliki keraguan untuk peluang perekrutan Umtiti. Keraguan ini diperpangkal soal kondisi Umtiti yang rentan mengalami cedera. Selain Lyon, Nice dan juga disebut-sebut siap menampung Umtiti. Namun Nice berharap bisa mendatangkan Umtiti dengan status free transfer. Umtiti memang mengawali karir profesional di Lyon mulai menembus tim utama Lyon pada tahun 2012. Umtiti diboyong Barcelona pada tahun 2016 silam. Tampil cukup menjanjikan di 2 musim awal membela Blaugrana. Performa Umtiti terus melorot dalam 3 musim terakhir lantaran kerap didera cedera. Musim ini Umtiti bahkan hanya merumput di 1 laga di semua ajang lantaran mengalami cedera kaki. Begitu pula dengan kondisi kebugaran Umtiti yang tidak pernah berada dalam kondisi maksimal usai pulih dari cedera tersebut. Saran untuk Lenglet tinggalkan Barcelona balik ke Prancis. Clement Lenglet tak mendapatkan banyak menit bermain di Barcelona musim lalu. Bek Prancis itu disarankan pulang kampung dan gabung ke klub Liga 1. Lenglet hanya bermain 8 kali sebagai starter dari 21 penampilan di Liga Spanyol 2021-2022. Dia kalah saing dari 2 bek muda Ronald Araujo dan Oscar Migueza. Posisi Lenglet bakal semakin sulit apabila Barcelona berhasil mendatangkan pemain bertahan anyar musim depan. Las kabarnya berupaya merekrut 2 bek Andreas Christensen dari Chelsea dan Jules Koundé dari Sevilla. Clement Lenglet masih memiliki kontrak hingga tahun 2026 di Barcelona. Ex-bek Sevilla itu juga kini diklaim menjadi incaran Olympique Marseille dan Tottenham Hotspur. Situasi Lenglet di Barcelona mendapatkan sorotan dari Pierre Mankowski. Ex-pelatih dari Prancis U21 itu menyarankan mantan pemain asuhannya itu buat angkat kaki dari Camp Nou demi menyelamatkan karirnya. Mankowski menyebut Lenglet bakal kesulitan apabila bergabung dengan klub Premier League. Dia menyarankan juga bek jebolan Nancy itu buat balik ke Prancis. Dia adalah anak yang sangat bijaksana dan tenang. Dia selalu menganalisis situasi dengan sangat baik, kata Mankowski kepada Le Parisien. Jika dia menyadari bahwa pintu di FC Barcelona tertutup, dia tidak akan ragu untuk pindah ke klub yang lebih rendah, di mana dia akan lebih banyak sebagai starter dan dia akan mendapatkan kembali kepercayaan dirinya, sambungnya. Liga 1 akan bagus untuknya. Di Inggris permainan berjalan sangat cepat dan lebih banyak fisik. Permainan di Liga Perancis lebih sesuai dengan gayanya, Mankowski mengungkapkan. Clement Lenglet sudah bergabung di Barcelona sejak tahun 2018. Dia mencatatkan 160 penampilan bersama Blaugrana dan mempersembahkan 1 titel La Liga ke Camp Nou.